Kita berdoa dulu ya. Pimpin waktu ya. Pada pihak. Kecuali dua tadi kan, Dapa dengan Putri ya, Dapa Sake, Putri Sake. Untuk hari ini Pak akan menjelaskan tentang tema 5 itu tentang peta dunia. Sebelumnya ini Pak punya materi dalam bentuk siklus ke-1. Maksud siklus ke-1 kita menggunakan peta dunia menggunakan alat peraga sebelum menggunakan audio visual. Jadi karena kita menggunakan alat peraga, berarti kita menggunakan siklus ke-1. Di sini di dalam peta dunia ada yang perlu kita sampaikan, tuh ada alat peraga, ada latar belakang, ada masalah. Nah, masalah dalam peta dunia yang menggunakan alat peraga, yang pertama mencari nama Pulau Jawa menggunakan bola dunia agak sulit karena harus mencari dulu dengan teliti, bahkan butuh waktu lama sebelum ketemu Pulau Jawa tersebut menggunakan alat peraga. Bola dunia, ini bola dunianya sudah ada ya. Nah, nanti Pak minta beberapa orang untuk mencari. Ini kita menggunakan alat peraga, belum menggunakan audio visual karena kita masih menggunakan siklus pertama. Siklus kedua nanti, tadi Pak sudah janji kan, kita akan menggunakan audio visual. Maksudnya audio visual mencari peta dunia menggunakan infocus, menggunakan internet. Nanti anak-anak bisa melihat apakah lebih efisien menggunakan alat peraga bola dunia atau menggunakan audio visual. Untuk tahap pertama atau siklus ke-1 kita akan menggunakan alat peraga ya. Di sini ada masalah. Kenapa kita menggunakan alat peraga? Karena alat peraga sudah merupakan kebutuhan dalam pembelajaran IPS. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan alat peraga? Karena alat peraga ini kan sudah dapat bantuan dari sekolah, jadi kita harus perdayakan. Tapi kembali ke dalam masalah pembelajaran, apakah anak-anak itu bisa atau tidak, kita bisa lihat nanti akan Pak panggil 1-2 orang untuk mencari misalnya Pulau Jawa menggunakan alat peraga atau siklus ke-1. Untuk lebih singkatnya, misalnya Pak minta coba aktor ke depan. Kita menggunakan alat peraga peta dunia, tolong carikan Pulau Sumatera atau Palembang. Di sini kita bisa lihat kalau menggunakan alat peraga, anak butuh waktu lama untuk mencarinya ya. Nah, teliti satu persatu, benar kan? Nah, ketemu atau mencari Pulau Kota Palembang? Hah? Belum, nah, sulit kan? Nah, sekarang kita lihat dulu.
Ada? Dapat ya? Kira-kira berapa menit tadi nyarinya? Nanti kita bandingkan dengan menggunakan audio visual. Taruhlah misalnya 5 menit. Kalau pakai audio visual nanti pasti ada bedanya. Itu yang pertama. Silakan foto dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dalam peta dunia itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Latar belakangnya apa? Tadi Pak minta 2 anak ya. Ini yang pertama, contoh misalnya mencari nama Pulau Jawa menggunakan bola dunia agak sulit karena harus mencari dulu dengan teliti bahkan butuh waktu lama sebelum ketemu Pulau Jawa tersebut menggunakan alat peraga yaitu bola dunia. Yang kedua, bola dunia adalah suatu benda yang bisa melihat isi bumi. Di bola dunia kita bisa melihat berbagai negara, kota, pulau dan lain. Dan juga untuk mencari tidak mudah karena bola dunia besar. Tadi siapa tadi yang mesti? Abdi ya. Nah, ini dari siswa atau dari peserta didiknya ya. Sekarang kita lihat peta dunia berarti masuk dalam pembelajaran apa? IPS ya. Nah, IPS itu mempelajari apa saja. Jadi anak-anak sudah Pak kasih tahu kan. Yang pertama sejarah ya. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga sosial dan budaya. Yang keempat peta dunia. Nah, peta dunia ini mencakup yang namanya dunia itu tidak hanya tentang dunia, bisa nanti masalah kependudukan ya, masalah pengetahuan, masalah budaya dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa lihat di tema 5 kan ada ya, atau sebenarnya tema 4 ya, tapi tema 5 kan ada pembelajaran IPS ya. Jadi kita harus bisa membahas di dalam tema 5 itu mencakup tentang peta dunia. Jadi peta dunia di sini yang pertama kita gunakan alat peraga atau siklus ke-1. Nanti yang kedua kita akan menggunakan audio visual. Nah, sampai sini anak-anak kalau ada pertanyaan silakan. Siapa yang mau bertanya boleh. Sebutkan nama sama kelas. Ini kelas 6B semua ya. Jadi kita belajar peta dunia ini. Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada? Okto? Lu bisa kalau ada yang tanya. Kalau ada yang tanya, dia itu yang menanya. Nah, ayo, BPP bertanya. Silakan. Ayo, anak. Silakan. Kapan bola dunia ditemukan? Pertanyaan bagus. Kapan bola dunia ditemukan ya? Jadi bola dunia itu pertama kali itu di Amerika. Jadi kalau penemunya itu orang Amerika, namanya Hertz ya. Karena Hertz itu kumpulan dari dulu tuh kita kalau mau mencari sesuatu sebelum ada Google Map ya, itu sudah sekali. Ya, orang menggunakan globe kan. Jadi globe itu pertama kali di Eropa. Karena kenapa bangsa kita selalu ketinggalan? Ya karena itu tadi. Tadi kan ada yang bertanya, dulu kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Ini sekitar berapa tahun? 350 tahun. Kenapa kita bisa dijajah lama oleh Belanda? Ada yang bisa jawab? Coba Okto. Nah, pintar sekali. Jadi kalau kita sekarang kan zaman sudah tidak lagi zaman kebodohan kan? Sekarang setiap anak harus bisa menuntut ilmu setinggi mungkin. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak sekolah, maka kita akan bisa dibodohi. Kalau dibodohi, dibudiin. Ya. Karena apa? Karena kita tidak punya pengetahuan. Tapi kalau kita sekolah, sudah SD, SMP, SMA, kuliah lagi, kita cara berpikir kita, mindset kita akan semakin tinggi. Itulah sebabnya zaman dulu orang-orang kita tidak mau sekolah karena dijajah oleh Belanda tadi. 350 tahun itu bukan yang sedikit ya, panjang ya. Kalau Jepang kita dijajah, ada yang tahu? Berapa itu? Nah, kenapa Jepang lebih singkat? Tapi di
Jepang justru kita disiksa kan. Kalau yang anak perempuan dijadikan dibawa keluar, kalau yang laki-laki disuruh kerja rodi kerja paksa ya. Suruh macur. Mau kamu seperti itu? Biar kita tidak seperti itu, kita harus belajar. Dan belajarnya harus lebih tinggi supaya kita bisa yang pertama membawa orang tua kita senang. Dengan pendidikan kita akan maju ya. Serta kalau kita di pendidikan kita maju, maka kita bisa menyenangkan orang tua dan kita tidak lagi bisa diperdayakan oleh bangsa-bangsa luar. Kalau dulu kan masalah pendidikan itu kita agak kurang kan. Sekarang pendidikan nomor 1 ya. Jadi anak-anak sekolahnya harus pintar-pintar ya. Karena kalau kita sekolah tidak pintar, maka kita akan ketinggalan. Itulah makanya di dalam belajar peta dunia ini kita kan menggunakan ya pakai kan globe. Ada yang pakai globe atau apa bola dunia, ada lagi yang pakai peta ya. Di zaman sekarang kan zaman IT itu kebanyakan sekarang menggunakan audio visual. Jadi kalau audio visual itu seperti kita literasi kemarin ya. Nah, lebih asik atau tidak menarik kalau pakai itu? Kalau pakai ini bosan anak-anak ya. Sekarang kan zaman ini nak nyari nak sikut-sikut apa? Mantau nak jelas ya. Terus makan waktu lama dan juga tidak efisien ya. Tapi kalau pakai audio visual, seolah-olah kita seperti kemarin kita nonton Ipin misalnya kan, itu kan ada apa? Ada tambahan dalam pembelajarannya, mendidik kan. Bagaimana cara kita nolong dengan orang tua, kalau kita di sekolah, kalau masuk kita harus salaman kan. Nah, terus kalau kita salaman, jangan dengan Pak saja, seluruhnya satpam ya, penjaga sekolah, guru-guru juga. Walaupun guru tidak ngajar di kelas kita, harus kita salaman. Itu budaya kita ya. Dan sekarang kan tidak lagi COVID. Ini sekarang kan tidak lagi pakai masker kan. Nanti kita sudah divaksin. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Itu pertanyaan dari Pak. Untuk apa Abdi? Yang lain aja silakan. Tidak harus Abdi, waktu sudah ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nanti setelah ini Pak akan mengadakan refleksi. Refleksi itu mengulang apa yang sudah Pak jelaskan tadi. Anggi Pak ada, silakan. Kita belajar ini harus bersama-sama atau secara kolaborasi ya. Semuanya harus pintar semua ya. Apa mau dijajah seperti Belanda tadi? Nah, jangan mau nak. Ya. Sekarang antara apa laki-laki dan perempuan itu sama ya, derajatnya sama, bisa membuat atau inovasi membuat apa gitu ya. Jadi kalau kita dalam belajar ini kita harus sinkron ya, harus terkoneksi dengan yang lain. Kalau tidak ada Pak yang akan tanya ya, pertanyaannya gampang saja. Coba adik maju ke depan, carikan negara Amerika, maju aja. Silakan. Ini kita menggunakan alat peraga ya. Negara Amerika. Temu. Sekarang Pak tanya, negara Amerika itu di mana? Termasuk benua apa? Amerika. Silakan dulu. Benua apa? Amerika itu? Asia, Eropa, atau Amerika?
Amerika, benua terbesar benua Asia. Kalau pertanyaan lagi ada kaitan dengan peta dunia. Berarti kan peta dunia itu bukan hanya dunia, termasuk juga Asia Tenggara. Asia Tenggara itu jumlahnya ada berapa? 11. Siapa yang bisa sebutin satu persatu? Coba Dita Pratiwi. Sebutin negara-negara Asia Tenggara. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Timur Leste, Berapa jumlahnya? Kamboja, Hah? Sudah pas. Terus? Tiga, bentar. Pas ya? Bagus. Berarti nyambung ya. Jadi kalau Asia Tenggara ada 11 ya. Nah, kita di Sumatera ini kan ada berapa provinsi coba? Sumatera saja. Ada yang tahu? Dari Aceh sampai Lampung berapa provinsi jumlahnya? Itu kan termasuk peta itu kan, tapi peta Indonesia ya. Dipecah lagi dalam peta Sumatera. Benar? Ada berapa jumlahnya? Fadila? Jumlah dari Aceh sampai Lampung ada berapa provinsi? Berapa provinsi? Ada yang tahu mana? Silakan. Kalau Palembang, Rizky Pratama, ibu kotanya apa? Palembang. Sumatera. Sumatera Timur, Okto. Nah, iya. Kota Dewi tidak tahu ya. Palembang itu kotanya Sumatera Selatan. Pak, ciri khas makanan Palembang apa? Tahu ya. Itu ada apa? Selain pempek apa lagi? Apa ya? Harus tahu ya, itu makanan ciri khas kota Palembang. Ini Mas, kalau Sumatera Barat ciri khas makanannya apa? Sumatera Barat, ibu kotanya apa? Coba nih Mas maju ke depan, cari sini coba. Carikan kota Sumatera Barat. Kita masih menggunakan siklus pertama ya. Sumatera Barat. Memang harus pilih gitu ya. Memang kalau pakai alat peraga agak lama ya. Tapi kalau dari pakai internet sebentar ya. Itulah kelemahan dan kekurangannya juga ya. Ya, kita belajar dulu dari yang siklus pertama dulu. Ketemu Dimas.
mau dulu. Yo. Mau Sumatera mana? Harus secara dia. Dari itu kayak gimana dapat? Jadi itu pulau, mau Sumatera ke mana? Indonesia dulu ya. Kalau Indonesia sudah ketemu baru juga. Ini Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Penting mana Indonesia? Penting nak peta dunia tuh ya. Nanti kalau kamu kemana-mana kesasar, itu kayak Google Map ya. Kalau dari HP. Temu. Sumatera Barat itu ibu kotanya apa nih? Apa? Nah, iya, Padang ya. Udah kecil emang deh, barisan Sumatera tuh lah dekat Bengkulu, udah Bengkulu Jambi, di tengah gitu ya. Ya, silakan duduk. Ya. Tuh ini kita kalau menggunakan alat peraga, memang kalau alat peraga itu jadi kita akhirnya harus pas ya. Arahkan dulu ke pulau Indonesia, ada Sumatera, ada Jawa, ada ini. Itulah materi daripada peta dunia tadi. Sebelum kita tutup, kita refleksi sebentar. Tadi Pak sudah mengadakan refleksi ya. Itu tentang apa? Ibu kota, kemudian penghasil, penduduk juga ya. Kalau penduduk terpadat itu di Indonesia, penduduk mana? Sumatera atau Jawa? Yang paling terpadat? Jawa ya. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur. Oke, kalau sudah Pak cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.